Beberapa akhir tahun ini, frasa moderasi beragama semakin sering kita dengar, apalagi di lingkungan Kementerian Agama. Ia menjadi salah satu wacana kunci dalam berbagai kebijakan, diskusi publik, bahkan kurikulum. Dalam situs resmi Kemenak, moderasi beragama sendiri sampai dijadikan rubrik khusus yang mana berisi berita atau opini mengenai moderasi beragama terkini. Tidak berhenti di situ, moderasi beragama juga sering menjadi bahan penelitian nasional, bahkan internasional. Moderasi sebenarnya bukan barang baru. Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menetapkan tahun 2019 sebagai tahun moderasi beragama Kementerian Agama. Pada saat yang sama, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations juga menetapkan tahun 2019 sebagai tahun moderasi internasional atau The International Year of Moderation. Menurut Kemenak, moderasi beragama bukan berarti memoderasi agama, melainkan cara kita beragama secara moderat, yakni adil, seimbang, dan menghargai perbedaan. Frasa moderasi beragama belum tercantum secara resmi dalam Kamus Bahasa Inggris. UNESCO sendiri hanya mempunyai definisi toleransi. Dan menurut UNESCO, toleransi adalah sikap saling menghormati, menerima, dan menghargai satu sama lain, terutama dalam konteks keragaman budaya, kebebasan berekspresi, dan karakter manusia. Dari buku Kemenak atau buku saku moderasi beragama juga terdapat 4 indikator. Yang pertama, komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menerima terhadap tradisi lokal. Komitmen kebangsaan berarti bersetia atau kesetiaan terhadap ideologi Pancasila dan semangat menjaga persatuan dalam keberagaman Indonesia. Toleransi adalah sikap saling menghargai perbedaan, keyakinan suku budaya, dan pandangan hidup tanpa memaksakan kehendak. Anti kekerasan adalah penolakan terhadap segala bentuk kekerasan fisik maupun verbal. Dan penerimaan terhadap tradisi lokal adalah pengakuan dan penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas bangsa. 4 elemen ini pun sering sekali dibedah di banyak pertemuan, seminar, workshop, bahkan diskusi-diskusi kecil. Faktanya, di tengah upaya ini kita masih melihat kasus-kasus menyakitkan seperti perusakan rumah ibadah, pelanggaran pendirian gereja, atau intimidasi kelompok minoritas. KBRI melaporkan 65 kasus intoleransi dan konflik agama sepanjang 2020 sampai 2023. Kasus terbaru, bulan Juni kemarin, rumah retreat yang sedang melaksanakan ibadah dihancurkan. Juli, rumah doa di Padang juga dibubarkan oleh warga dengan kekerasan. Pertanyaannya, apakah ini berarti moderasi beragama belum menyentuh masyarakat akar rumput? Ataukah program moderasi masih terjebak pada tataran wacana birokratis yang tak menyentuh pendidikan, media, dan ruang-ruang sosial masyarakat? Silahkan berpendapat. Terakhir, sebagai penutup, moderasi beragama bukan proyek elit, tapi kebutuhan mendesak seluruh warga agar rumah ibadah tak lagi dihancurkan dan agar perbedaan tidak terus-menerus jadi bahan konflik. Ini tugas kita bersama. Salam.